Shimizu PS103 bit saya jadikan pompa booster. Ini penting teman-teman, kata-kata saya ini. Jadi ini pompa air listrik otomatis sumur dangkal. Kenapa jadi bermasalah? Karena kita merubah peruntukan pompa itu yang sering, bahkan tidak ada yang memahami. Saya itu di mana-mana, bahkan di konten-konten YouTube itu belum ada yang membahas masalah ini. Kata-kata sepele ini, teman-teman. Nanti kata kunci saya untuk pembahasan teori dasar pompa air. Nah, kalau pompa sumur sampai naikkan pressure switch-nya, enggak mau mati, teman-teman. Itu mungkin nggak ngerti itu. Dilihat ya kalau ada video tentang uji coba, itu ngisap dari mana? Air yang dari sumur, air dari bak, ya kan? Atau air dari toren yang dihisap pakai pompanya. Itu yang tidak diperhatikan oleh penonton biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mendapat pekerjaan ini mau mengganti pompa pendorong ya. Ini dijadikan pompa pendorong mengisap dari saluran. Sudah ada torennya 3 meteran. Keluaran dari pompa ini untuk ke water heater, Paloma, dan mesin cuci Electrolux. Secara sistem memang memakai flow switch itu yang paling aman. Tepat teman-teman, saya takutnya di mesin cuci itu tidak mampu mengangkat ini flow switch-nya. Ini punya sudah beli flow switch PB228. Daripada ragu lah kalau saya. Tadi udah langsung diambil itu sama pemiliknya untuk langsung ditukarkan ke toko langganan saya, karena belinya di toko langganan saya, teman-teman. Itu tadi adalah Shimizu PB228, yaitu pompa booster yang memakai flow switch. Itulah sebabnya teman-teman, saya sampaikan kalau ada yang tanya ke saya, apa Pak pompa booster yang cocok untuk di rumah saya? Itu sangat tergantung ya teman-teman. Itu tadi saya mau memakai yang PB228 tadi karena saya tes ketika tanpa memakai pompa langsung dari keran itu mampu air mengalir itu sekitar 2 liter per menit lewat water heater itu tadi. Artinya dengan memakai Shimizu yang flow switch tadi, flow switch itu kan ada standarnya ya untuk membuka ini kepleknya itu teman-teman agar hidup. Biasanya sekitar 2-3 liter per menit. Artinya Paloma tadi mampu menghidupkan pompa boosternya. Yang jadi masalah karena ada satu alat lagi yang disuplai oleh pompa booster ini, yaitu mesin cuci. Jadi pompa ini hanya melayani 2 alat, mesin cuci dan water heater Paloma ini. Yang lain-lain full memakai gravitasi sudah cukup. Yang di mesin cuci tadi saya cek itu tanpa pompa air, alirannya cukup kecil. Nah, itu saya ragu gitu loh teman-teman. Jangan-jangan nanti kalau memakai mesin cuci itu flow switch-nya tidak bisa hidup. Jawabannya pasti banyak yang bilang segitu. Bisa Pak dipancing dengan keran yang lebih besar. Tetapi jangan lupa mesin cuci itu bukan mesin cuci manual, mesin cuci otomatis yang buka tutup keran airnya, solenoidnya itu tergantung proses mencucinya. Kalau yang mesin cuci manual tidak masalah teman-teman, bisa langsung teman-teman ngatur buka kerannya manual, atau kalau pompanya tidak jalan dipancing dengan keran besar. Nah, kalau mesin cuci otomatis, masa kita mau menunggui mesin cucinya? Waktu proses mengisi kita bantu dengan membuka keran yang besar. Itu teman-teman yang kadang tidak terpikirkan juga oleh tokonya. Tadi barusan saya telepon ke tokonya, Om, saya tidak masalah pemilihan pompanya ini. Kata anak-anak yang jual tadi disarankan memakai PB228 saja. Tapi itu tidak dipahami di mana pemakaiannya seperti apa ya. Anak-anak yang di toko tadi mungkin tidak sampai detail itu. Mungkin maksudnya benar kalau dipasang di sentral, ya lebih sensitif ya teman-teman istilahnya. Tapi ibunya kan saya bilang ya buat apa Bu di sentral, pemborosan saja.
Karena yang lain-lain ibu tidak butuh kencang, kamar mandi, bak mandi sudah cukup kencang, keran dapur sudah lebih dari cukup. Yang butuh kencang hanya 2 alat ini, yaitu water heater Paloma dan mesin cuci Electrolux. Ini saya coba teman-teman tanpa memakai pompa tidak hidupkan. Ini kan masih lewat pompa ya hambatan. Nah, seperti ini keluaran dari water heater tanpa pompa. Insya Allah ini mampu ya menghidupkan flush switch. Tetapi saya ragulah, saya tidak mau berspekulasi. Dan ibunya juga mengerti penjelasan saya. Takutnya yang ini, yang mesin cuci ini, teman-teman. Tadi saya cek di sini airnya kalau on tanpa pompa, kayaknya tidak mampu menghidupkan flush switch. Itu saja teman-teman penjelasan cara memilih pompa booster. Bagaimanapun ya, yang benar memang flush switch. Karena yang saya pilih itu adalah pompa sumur pressure switch. Tetapi pressure switch itu sangat efektif untuk berbagai macam kebutuhan. Misalkan tempat kerannya lebih tinggi dari pompanya, yaitu pressure switch. Ini pompa mau diganti hanya karena tangkinya bocor ya teman-teman. Nah itu mancur. Ya wajar ya karena sudah lama ini dipakai. Tetapi memang yang produk ini by Panasonic itu sudah tentunya beda, yang masih asli dari Jepang. Dan intinya bagi saya tidak masalah karena sudah cukup lah umurnya ini. Dan memang secara teknis ya salah saya memasang pompa, memakai pompa sumur ya teman-teman. AVJ-nya nanti tidak akan berfungsi. Enggaknya sudah lama ini teman-teman. Ini tipe lama yang memakai AVJ botol. Karena yang baru itu kan 130 sudah memakai AVJ membran. Memang tidak efektif kalau sudah yang masuk ke sini air yang bertekanan, air yang dari toren, bukan menghisap sumur. Jadi pemilihan pompa itu sebenarnya memang bukan booster. Ya, kenapa jadi cetak-cetak ya? Karena Anda memakai pompa sumur dijadikan pompa pendorong. Itu nanti poin penting saya bahas di teori dasar pompa air. Jangan menyalahkan pabrikan teman-teman, jangan menyalahkan tangkinya yang kekecilan, karena tidak banyak yang memahami istilah head pompa. Apa hubungannya nanti kita bahas di teori dasar pompa air. Ini masih ditukar teman-teman dengan Shimizu 103. Saya tidak mau resiko, nanti kalau cetak-cetak tinggal saya kencangin saja pressure switch-nya. Seperti itulah teman-teman pertimbangannya memakai pompa pendorong itu. Jadi juga tergantung karakter dari pemakainya, karakter dari alat plumbing yang dilayani, istilahnya begitu. Jadi kalau istilahnya untuk supply ke semua area, ya tentu efektif yang flow switch. Karena apa? Ya pasti ada bocor-bocor kecil, flow switch itu tidak mendeteksi, lebih aman, lebih irit. Tapi kalau pressure switch itu selama ada, karena selama posisi off itu berarti instalasi bertekanan. Off-nya sesuai matinya dari pompa air yang pressure switch. Kalau flow switch mati ya tidak ada tekanan di instalasi, ya tekanan asli dari gravitasi toren tadi teman-teman. Dan saya rasa itu tetap lebih aman. Jadi pipa tidak dalam kondisi standby bertekanan. Nah, membuat usia instalasi lebih awet. Secara logika kan seperti itu teman-teman. Ya kelebihannya apa pressure switch? Ya mampu lubang kecil, output kecil, pompa bisa hidup. Tapi di sisi lain kebalikannya, ya ada bocor kecil, pompa hidup. Begitu aja teman, logika itu perlu dipakai untuk memilih pompa pendorong air dari toren yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan instalasi plumbing yang ada. Itu jauh lebih penting.
Jadi sempat diskusi lama dengan Pak Daryono, pemilik toko ya, karena kita akrab sekali itu dengan beliau. Setahu saya, kata beliau, kalau mesin cuci itu malah lebih besar keluarannya dari water heater. Saya bilang tidak sama tiap merek Om. Ada yang sekarang itu pakai solenoid yang low pressure seperti Polytron, itu memakai solenoid input air dinginnya ke mesin cuci memakai yang low pressure. Tapi intinya tetap itu hambatan, harus ada aliran awal, itu yang perlu dipahami ketika memilih kita pindah ke yang model flow switch. Karakter flow switch tiap merek juga beda-beda. Nanti Wasser, Panasonic, Sanyo punya karakter flow switch sendiri-sendiri. Ya teman-teman ada yang mengakali dengan memberi pernya dipotong atau bagaimanapun, itu tetap secara teknis kerjanya harus ada aliran awal. Itu saja yang perlu dipahami. Jadi hari ini saya minta ditukar ke Shimizu 103. Seperti ini bentuknya, sehingga saya tidak terlalu banyak merubah. Tinggal melepas konektor, kita pasang lagi. Inilah pompa yang saya minta teman-teman. Shimizu PS103 bit. Saya jadikan pompa booster. Ini penting teman-teman, kata-kata saya ini. Jadi ini pompa air listrik otomatis sumur dangkal. Kenapa jadi bermasalah? Karena kita merubah peruntukan pompa, itu yang sering, bahkan tidak ada yang memahami. Saya rasa itu di mana-mana, bahkan di konten-konten YouTube itu belum ada yang membahas masalah ini. Kata-kata sepele ini teman-teman. Nanti kata kunci saya untuk pembahasan teori dasar pompa air. Jangan menyalahkan sesuatu kalau kita tidak memahami, ya. Ini sudah jelas-jelas pabrikannya nulis untuk sumur dangkal, teman-teman. Bukan jadikan booster. Nah, kenapa kita jadikan itu? Ya karena itu yang paling murah dan memakai pompa sumur. Kita tahu, yang penting kita tahu konsekuensinya. Ya, saya naikkan pressure switch. Karena apa? Ya nanti hubungannya kita bicara head pompa, teman-teman. Itu yang sering bahkan tidak dipahami, teman-teman. Kenapa harus dinaikkan pressure switch-nya? Nah kalau pompa sumur sampai naikkan pressure switch-nya, enggak mau mati teman-teman. Itu mungkin nggak ngerti itu. Dilihat ya kalau ada video tentang uji coba, itu ngisap dari mana? Air yang dari sumur, air dari bak, ya kan? Atau air dari toren yang dihisap pakai pompanya. Itu yang tidak diperhatikan oleh penonton biasanya. Dan yang membawakan mungkin juga tidak memahami masalah itu. Oke, kita unboxing Shimizu PS103 bit ini. Setelah itu nanti kita pasang, kita review sedikit seperti apa. Seperti biasa, ada kartu garansi dan manual. Inilah teman-teman enaknya punya toko langganan ya. Tidak ada masalah, langsung kita tukar saja. Seperti ini tampilan luarnya dari Shimizu 103. Ini ada yang namanya air valve charger AVC. Biasanya belum terpasang, sekarang ini sudah terpasang. Tinggal dicek teman-teman, mungkin kurang kencang ya. Hanya mengandalkan o-ring. Mendapat ini teman-teman konektor. Ini namanya konektornya. Ini teman-teman, ada yang bilang kopling Sanyo, beberapa toko. Tidak masalah istilah itu bagi saya teman-teman. Yang penting saling mengerti. Buat apa kita bikin istilah orang lain yang tidak mengerti, tokonya tidak mengerti. Ini karet packingnya. Nanti itu saya tidak perlu banyak merubah, langsung pasang ya teman-teman. Memakai konektor yang asli sudah bisa. Seperti ini speknya. Nah, sama Bu. Hanya beda merek aja. Inilah spesifikasinya teman-teman. Shimizu PS103 bit. Head 20 sampai 10 itu kuantitinya 10 liter sampai 17 liter per menit. Jadi ini kecil ya teman-teman, kalau memang tipe seperti ini, tipe tabung bawah, saya bilang itu Japanese style.
karena memang nanti impellernya juga lebih kecil, setrumnya juga lebih kecil. Pressure switch on 1,1, off 1,8. Jadi itu persis teman-teman, nanti saya tinggal pasang saja. Ini kalau perlu air chargernya ditambahi seal tip sedikit tidak masalah teman-teman, meskipun di sini sudah ada O-ringnya. Memang saya tuh harus banyak ngoceh ya teman-teman, karena itu mengedukasi ya, terlalu tinggi kata-kata mengedukasi, memberi wawasan itu ya teman-teman. Jangan gampang menyalahkan ya kan, kalau memang tidak memahami suatu sistem. Bukan saya itu sangat paham, bukan. Saya sering menemukan kendala di lapangan. Itu aja bedanya dengan orang-orang lain. Saya banyak menangani masalah di lapangan. Jadi suatu solusi itu tidak bisa hanya langsung di belakang meja gitu teman-teman ya. Kita lihat di lapangan itu apa. Seperti omnya tadi bilang, langsung dipilihkan sama tokonya. Memakai flow switch, ya tidak masalah, karena itu memang benar juga. Namanya sudah ada torrentnya. Tapi kita lihat kebutuhan ibunya ini apa. Alat plumbingnya apa saja. Nanti saya coba juga drawdownnya ya. Sebenarnya agak sulit ya, karena ini air yang masuk sudah air yang bertekanan. Tetapi nanti saya tutup aja setelah otomatisnya mati, terus kita buka berapa drawdownnya. Sudah kita pasang teman-teman, cepat saja karena lubang-lubangnya sama, konektornya memakai yang sanyo juga bisa. Langsung aja kita tes. Ini belum saya buka inputnya, suaranya. Saya buka dulu, tes kalau ada kebocoran. Ya model ini yang paling efektif ya, memakai model pressure tank ya, ada membran teman-teman. Jadi sudah fix, tekanannya bisa diatur. Lalu ini mengandalkan ini teman-teman, AVC untuk mensuplai udara ke dalam tangkinya. Padahal fungsi AVC ini sudah hampir tidak bekerja ketika air yang masuk bertekanan. Teman-teman bisa lihat video saya tentang AVC. Jadi ya nanti bisa ada perawatan rutin lah, mungkin sebulan sekali. Kalau cetak-cetek ya ini pompa dimatikan, tekanan dibuang, keran dibuka, ini di tap supaya ini kosong lagi, airnya terisi udara. Oke teman-teman, kita lihat seberapa banyak drawdownnya. Di sana kerannya tertutup, showernya. Ya tentu masih banyak sekali ya, karena benar-benar kosong nih. Berapa detik tadi teman-teman. Sekarang ini saya tutup inputnya ke mesin. Kita lihat di showernya di sana. Satu saja keran yang ikut pompa pendorong tadi teman-teman, yaitu keran air panas ini memakai shower. Itu tadi pompa sudah off dengan pressure switch 1,8. Inputnya saya matikan ke pompa airnya. Sekarang saya buka berapa drawdownnya. Sampai mati saja teman-teman, karena pompanya lebih rendah di sana, keran ini lebih tinggi.
Oke teman-teman, nah itu pompa sudah hidup, tetapi kan inputnya saya matikan. Coba saya hitung pakai gayung ini saja. Satu, dua, tiga. Saya nggak tahu ya satu gayung ini berapa. Tiga per 4 ya. Pompa tetap nyala teman-teman. Itu salah satu juga saya tunjukkan teman-teman. Ini adalah kekurangan dari pressure switch. Ya Pak, kalau airnya habis, ya ini kan saya tutup ya. Simulasinya seperti air habis. Pompa akan menyala terus selamanya sebelum ada tekanan lagi yang mereset untuk meng-off-kan itu tadi. Ini salah satu bahaya dari pompa pressure switch teman-teman. Nah kalau nanti saya buka lagi baru ada tekanan di pompa. Kalau seperti airnya toren habis, nah, pompa kan tetap nyala ya, seperti ini teman-teman. Yang perlu dipahami, tidak ada air pompa tetap nyala. Baru setelah ada air di toren terisi lagi, pompa bisa mati. Karena pompanya menghasilkan tekanan dari air yang dihisap. Kalau tidak ada air yang dihisap, pompa nyala selamanya. Oke, tinggal kita pakai. Ini sudah ready untuk water heater. Nanti kalau cetak-cetek saya kencangin pressure switchnya. Saya tes dulu water heater ya. Ini teman-teman, nah ini bukan cetak-cetek ya, hidup mati dengan interval yang wajar. Cetak-cetek itu kik 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 kik. Ya, oke teman-teman, sudah cukup itu settingan pressure switchnya. Tidak perlu saya rubah-rubah. Yang penting ada interval, itu aja teman-teman. Bukan cetak-cetek kurang dari 1 detik ya. Ini pompa normal. Nanti teman-teman bisa mengerti kenapa memilih pompa ini jadi bermasalah ya, karena salah peruntukan teman-teman. Jangan apa ya, asal aja komentar pompanya tabung yang kurang besar, tidak standar. Lupa kalau tidak membaca ini teman-teman. Pompa air listrik otomatis sumur dangkal. Setelah selesai dengan kondisi bertekanan, off bertekanan, menancap, dicek mana teman-teman, kemungkinan ada yang bocor ya, memakai lap seperti ini. Saya pernah mendapat ini teman-teman, membrannya bocor keluar dari sini. Meskipun baru ya, namanya dari pabrik ya, kadang ada yang kurang itu pengecekan. Ada yang bocor, masih kendor, terutama ini di konektor, memakai lap ya teman-teman. Di otomatis saya ganti sekalian tabung gasnya, habis tadi teman-teman. Ini memakai
regulator Win yang model baru teman-teman. Di posisinya sebelum masang seperti ini. Setelah terpasang baru diungkit ke bawah. Ternyata masih ngowos seperti biasa. Saya tambah ini teman-teman, potongan karet gelang. Hasilnya terlalu rendah tadi. Tidak ngunci tapi ngowos tadi. Ini sawah udah aman ya. Sepertinya bagus nih konstruksinya teman-teman. Nah, itu baru terungkit ke bawah. Tambah kita buka ini valve-nya, dia malah merapat. Kita tes dulu. Shower tadi posisi masih buka teman-teman. Iya, langsung menyala teman-teman water heaternya. Pada waktu mati, water heater tidak boleh mati. Nah, itu tetap menyala teman-teman sampai pompa hidup lagi ya. Oke teman-teman, cukup sekian review singkat tentang cara memilih pompa booster. Juga ini tadi unboxing dan review sedikit Shimizu PS103 bit untuk mendorong water heater Paloma dan mesin cuci. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.